Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita bakalan belajar tata bahasa Korea, dan tata bahasa yang pertama kita akan pelajari di tingkat pemula ini adalah partikel ida. Jadi partikel ida ini kalau dari referensi buku yang saya pakai itu digunakan sebagai to be. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan to be itu artinya kayak memperjelas sesuatu gitu ya. He is, she is, I am, you are, we are. Di sini kalau di bahasa Indonesia kan, ida ini seperti kata adalah gitu, untuk menerangkan sesuatu. Jadi ini adalah, itu adalah, mereka adalah. Yang pertama, fakta tentang ida. Ida ini diletakkan di akhir kata benda. Kemudian fungsinya digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek. Contoh pertama adalah kata cabai, yang dalam bahasa Korea, cabai disebut dengan kata goju. Ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri untuk menerangkan suatu benda, maka bentuk katanya akan berubah menjadi goju ita, goju ita. Contoh berikutnya adalah binatang, yang dalam bahasa Korea disebut tongmul, tongmulita. Kemudian ada wortel, yang dalam bahasa Korea disebut 당근, 당근이다. Berikutnya adalah kata ida yang disisipkan oleh partikel lain, di mana partikel lain ini digunakan saat kita berbicara kepada orang lain. Untuk situasinya terbagi menjadi dua, yakni situasi formal dan non-formal. Ketika kita berada di situasi formal, maka kata ida ini kita sisipkan dengan imbuhan imnita. Sedangkan ketika situasi informal, namun tetap menjaga kesopanan, maka partikel ida berubah menjadi yeyo dan iyeyo. Lalu kapan menggunakan yeyo dan iyeyo? Yeyo digunakan ketika teman-teman menjelaskan kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal, sedangkan iyeyo digunakan pada kata benda yang berakhiran huruf konsonan. Salah satu contohnya adalah kata cinggu. Cinggu berakhiran kata u, dan tidak ada huruf konsonan di akhir katanya. Jadi maka cinggu akan disisipi kata yeyo, cinggu yeyo, cinggu yeyo. Berbeda dengan hakseng. Hakseng memiliki kata akhiran ng atau eng dalam bahasa Indonesia. Maka di akhir kata hakseng akan diimbui kata iyeyo menjadi haksengiyeyo, haksengiyeyo. Berbeda dengan ida yang berubah ketika berbicara dalam situasi formal, di mana perubahan tersebut menjadi imnita. Tak peduli apapun akhiran katanya, baik vokal ataupun konsonan, maka kata benda tersebut diikuti kata imnita secara langsung. Semisal cinggu, cinggu입니다, 학생입니다. Kemudian ada contoh kedua, goju, seperti yang ada di slide sebelumnya, artinya cabai. Goju yeyo, diimbuhkan yeyo karena tidak ada huruf konsonan di akhir kata goju. Sedangkan 당근 memiliki akhiran kata n, maka akan disisipi iyeyo, 당근이에요. Dan dalam situasi formal, baik konsonan atau vokal, maka sisipannya adalah imnita. 고추입니다, 당근입니다. Contoh berikutnya, 고양이에요, 고양이에요. Artinya kucing, 고양이예요. Di mana kata koyangi artinya kucing itu tidak berakhiran huruf konsonan, melainkan huruf vokal, yakni i. Sedangkan tongmul berakhiran huruf l di belakangnya,
Jadi diimbui kata iyeyo, 동물이에요. Dan dalam situasi formal bentuknya akan tetap sama, yakni diimbui kata imnita secara langsung. 고양이입니다. 동물입니다. Lalu kira-kira kapan digunakan formal dan informal? Jadi informal ini kita gunakan ketika kita berada misalkan di luar kantor, di luar sekolah, dan kita tetap ingin memperhatikan kesopanan kita saat berbicara kepada orang-orang yang lebih tua atau lebih tinggi status sosialnya gitu. Namun dalam situasi formal, misalkan di kantor atau di sekolah, yang mengharuskan kita untuk sopan dan memperhatikan siapa lawan bicara kita, guru atau petinggi, itu sebaiknya kita gunakan imnita. Nah, untuk bentuk pertanyaannya, Ida memiliki 3 bentuk perubahan yang sama-sama harus memperhatikan situasi saat berbicara. Di sini situasi informal dan situasi formal tetap. Dalam situasi informal, bentuk Ida tidak jauh berbeda saat berbicara dengan orang lain. Hanya saja biasanya intonasi cara bicaranya itu lebih tinggi. Semisal iyeyo, yeyo, jadi agak lebih tinggi di akhir gitu. Di sini coba kita contohkan 미국 사람이에요. 네, 미국 사람이에요. Jadi yang pertama adalah contoh ketika kita bertanya menggunakan yeyo, iyeyo, dengan nada tinggi di akhirnya, 미국 사람이에요. Dan contoh kedua ini, 네, 미국 사람이에요. Ini adalah ketika seseorang menjawab dan menyatakan. Jadi nadanya kayak datar gitu. 네, 미국 사람이에요. Begitu juga dengan kata yeyo. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu dengan menggunakan sisipan yeyo, maka nadanya harus ditinggikan sedikit lebih tinggi di akhir. Semisal 이거 사과예요? 이거 사과예요? Itu bertanya. Ketika kita menjawab, maka nadanya akan mendatar. 네, 사과예요. 네, 사과예요. Nah, dalam situasi formal, maka imnita akan berganti menjadi imnika. Imnika tetap sama, intonasinya akan naik. Di sini contohnya adalah Indonesia 사람입니까? Indonesia 사람입니까? Dan ketika menjawab, nadanya akan seperti ini. 네, Indonesia 사람입니다. Datar gitu. Di sini ada contoh Ida saat digunakan ketika berbicara dengan orang lain dalam situasi non-formal, namun tetap menjaga kesopanan. Di sini ada contoh percakapan dari Lala dan ibunya. Biasanya kata ini digunakan ketika anaknya masih kecil ya. Terus mungkin dalam situasi keluarga mungkin yeyo dan iyeyo itu masih sering digunakan. Tapi semisal ke mertua mungkin ya, jadinya kayak imnita, semita gitu. Contoh pertama ini adalah Lala melihat pesawat, tapi dia nggak tahu itu pesawat. 엄마, 그거 뭐예요? Kemudian ibunya Lala menjawab, 그것은 비행기예요. Ibu, itu apa? Yang kedua ibunya jawab, itu adalah pesawat. 엄마, 그거 뭐예요? 그것은 비행기예요. Contoh kedua, Lala dan ibunya sedang ada di pasar. Saat itu Lala bertanya pada ibunya, 엄마, 여기 어디예요? Kemudian ibu Lala menjawab, 시장이에요. 엄마, ibu, di sini itu di mana? 엄마, 여기 어디예요? Kemudian ibunya menjawab, 시장이에요. Pasar. Di sini adalah pasar. Kemudian contoh ketiga, Lala bertanya kepada ibunya, 엄마, 그 언니는 누구예요? 엄마, 그 언니 누구예요? Kemudian ibu Lala menjawab,
그 언니 이름은 티아라예요. 그 언니 이름은 티아라예요. Jadi Lala bertanya, Oma, ibu, kakak perempuan itu siapa sih? Gitu. Kemudian ibunya Rara menjawab, ke Oni iremen. Kakak perempuan itu namanya Tiara. Kemudian berikutnya adalah contoh penggunaan imnita atau bentuk ida ketika berbicara dalam situasi formal. Di sini Sonsengnim bertanya, seorang guru bertanya pada Nisa, Nisa 씨, 아버지는 경찰이에요? kemudian Nisa menjawab, 네, 저의 아버지는 경찰입니다. Nisa 씨, 아버지는 경찰이에요? Nisa 씨, apakah ayah kamu itu polisi? Nisa menjawab, ya, ayah saya seorang polisi. Kemudian misalkan Jinsu ini adalah atasannya Dimas. Nah, Jinsu bertanya nih, 이것은 무엇입니까? Dimas menjawab, 떡볶이입니다. 떡볶이입니다. 이것은 무엇입니까? Ini tuh apa gitu. Dimas menjawab, 떡볶이입니다. Ini adalah 떡볶이. 떡볶이. Dan contoh ketiga adalah Miko. Miko bertanya pada Tina, 그분은 누구입니까? 그분은 누구입니까? Orang itu siapa sih? Gitu. Kemudian Tina menjawab, 우리 아들 선생님입니다. 우리 아들 선생님입니다. 우리 아들 선생님입니다. Jadi jawabannya Tina itu gurunya anak saya. Nah, di sini ada soal latihan buat teman-teman. Untuk gambar yang pertama, yang di sebelah kiri, teman-teman coba deh gunakan kata yeyo atau iyeyo dalam membuat pertanyaan, kemudian gunakan yeyo dan iyeyo juga ketika menjawab di bagian B-nya. Kemudian di bagian sebelah kanan, itu teman-teman coba gunakan kata imnika untuk mengisi isi yang kosong di poin A. Kemudian di poin B, gunakan kata imnita. Saya contohkan satu, misalkan question. Question dalam bahasa Indonesia itu artinya hantu ya. question이에요? question이에요? 네, question이에요. Kenapa kok pakai iyeyo? Karena question berakhiran huruf N. Maka harus menggunakan iyeyo. Dan setelahnya coba jawab di kolom komentar ya. Terima kasih.